Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, di sini saya memiliki power supply sub ya. Untuk unitnya ada di rumah dan saat ini saya berada di bengkel. Oke, saya akan coba melakukan perbaikan pada PSU yang mati total dan saya beri langkah-langkahnya terkhususnya buat para pemula. Oke, sebaiknya menggunakan avometer digital. Saya punya saat ini adalah CT109 atau Sotek. Ya, Anda bisa mendapatkan link pembelian di postingan ini, di video ini. Ya, dan beberapa komponen lainnya juga ada dalam video ini ya. Silakan langsung masukkan dalam keranjang dan langsung melakukan pembelian. Oke, bagaimana cara melakukan langkah-langkah pengerjaan untuk power supply yang mengalami mati? Oke, yang pertama kita harus tahu ya bahwasanya ada fuse. Ya, lakukan pengukuran terhadap fuse. Ya, atau boleh langsung menggunakan skala ohmmeter, boleh. Langkah pertama adalah skala ohmmeter. Kita pasang pada AC code-nya ya, line L dan N-nya ya, normal, netral dan lainnya. Ya, kita coba ukur, di situ ada nilai ya, berarti insya Allah fuse, kemudian beberapa dioda jembatan juga mengalami bagus ya. Oke, saya coba buktikan. Yang pertama, saya di sini menggunakannya skala dioda. Skala dioda di sini banyak sekali fungsinya ya, bisa kita lakukan pengukuran. Oke, yang pertama kita masuk mengukur fuse ya, fuse normal. Oke, maka insya Allah untuk fade dan dioda juga elko induknya normal ya, dikarenakan kenapa? Karena fuse tidak mengalami putus. Oke, saya coba buktikan apakah dioda jembatan ini normal-normal saja. Ya, kita coba langkah-langkah pengukurannya. Ya, saya coba di sini avometer pada skala dioda dan terlihat 0,5 normal ya, 0,5. Kemudian di sini kita coba balik, atau saya coba balik ya. Oke, dan tidak boleh 0,5 ya. Bila terjadi 0,5 maka otomatis short ya. Dan di sini normal 1, di sini 0,5, kemudian kita balik normal, di sini 0, kemudian kita balik 0,5. Oke, kemudian di sini 0,5 kita balik normal juga ya. Oke, jadi untuk dioda penyarat itu berkisar 0,5, 0,6, 0,4 dan ada pula 0,3 ya. Bahkan untuk jenis skoci itu 0,2 ada ya. Oke, lanjut. Maka di elko 400 volt juga pastinya normal. Kabel avometer merahnya berada di negatif dan hitamnya berada di positif. Kita lihat di situ 0,5 ya. Oke, kita balik, pastinya juga normal. Oke, untuk itu fade insya Allah normal, dengan catatan air fuse untuk fade atau air untuk source-nya ini tidak mengalami putus. Oke, saya coba lakukan pengukuran untuk air source. Nilainya adalah 0, ya, 0,2, 0,1, 0,33 ya. Oke, kita coba ukur dan ternyata hasilnya 00, berarti normal. Oke, saya coba jeda sejenak, mengajak Anda untuk subscribe, like, komen ya, kemudian memberikan poin hype ya, di kolom komentar geser ke kanan. Di situ ada poin hype, sekiranya itu dapat membantu memviralkan postingan ini. Dan juga jika bermanfaat, Anda boleh klik ya tombol terima kasih. Ya, saya coba lanjutkan di primer dari PSU. Itu ada beberapa titik poin yang bisa kita lakukan untuk sampai ke elko 400 volt aman ya. 450 voltnya aman, sampai di 450 volt aman. Oke, selanjutnya masih ada octocopler dan juga PWM, VCC PWM. Ini elko nya berkisar 10, 4,7 hingga 22 mikro, bahkan ada yang sampai 47 mikrovolt, 50 volt ya, mikrofarad 50 volt. Oke, kita pastikan bahwasanya outfit
normal, insya Allah. Saya coba lakukan pengukuran. Ya, kabel merah saya pasang di source dan kabel hitam saya pasang di drain akan menunjukkan posisi 0,5 atau menunjukkan posisi dioda ya. Terlihat bahwasanya di situ 0,5. Bila dibalik tidak tersambung ya. Oke, akan menunjukkan nilai elko naik kemudian turun ya. Di sini terlihat untuk ini posisi dioda, kemudian kita balik posisi naik kemudian turun atau elko ya. Jadi saya nyatakan bahwasanya insya Allah untuk FET-nya normal. Oke, lanjut kita di VCC PWM ya. Di sini ada IC PWM-nya yaitu NCP 1251 atau marking kode 552AA ya, RX sekian ya. NCP 1251 itu memiliki VCC ya. VCC dari NCP 1251 atau VCC dari PWM diambil dari trafo switching ya. Ini trafo switching yang pertama adalah 400 atau 300 voltnya, kemudian ini adalah drain ya, kemudian ini adalah ground dan ini adalah VCC untuk PWM. Oke, saya coba ukur untuk VCC PWM ya. VCC PWM itu melalui sebuah resistor ya dan juga dioda ya. Saya coba geser ya, ini dia resistor kemudian dioda ya. Untuk lebih hematnya saya coba langsung melakukan pengukuran ya, masih menggunakan posisi ya. Sepertinya saya perkecil dulu gambarnya ya. Oke ya, posisi dioda, skala dioda pada avometer Sotek yang saya miliki saat ini ya. Kabel merah kita pasang di ground, oke ya. Kemudian kabel hitam kita pasang di positif elko VCC PWM. Apakah normal ya? Dan ternyata mengalami short ya. Oke, di sini terlihat mengalami short ya. Insya Allah IC PWM mengalami short. Setelah kita buka, kita akan lakukan pengukuran pada elko VCC PWM ya, apakah masih tetap mengalami short atau tidak. Di sini terlihat ya bahwasanya mengalami short ya. Setelah dibuka tidak mengalami short atau masih mengalami short, maka dioda penyuara untuk VCC PWM yang mengalami short. Oke, lanjut di octocopler. Poin pentingnya juga di sini normal ya, 0,7 ya. Kemudian satunya pin 3-nya adalah ground, pin 4-nya adalah octocopler bersumber dari IC PWM. Oke, selanjutnya di gate ya, poin gate apakah mengalami short ya, normal juga 0,8. Oke, maka kita pastikan IC PWM NCP 1251 sudah mengalami short. Oke, lanjut saya coba memberikan informasi bahwasanya biasanya power supply rusak dikarenakan beban yang mengalami short ya. Di sini kita lihat ya bahwasanya trafo switching ini mengeluarkan dua output ya. Yang pertama untuk 12 voltnya dan yang kedua untuk VCC BL ya, untuk ABL-nya ya atau backlight-nya. Saya coba lakukan pengukuran untuk diodanya ya. Ini dia dioda untuk BL dan ini adalah dioda untuk 12 voltnya. Oke, bila mana mengalami short maka itu penyebabnya juga. Namun jika ini short biasanya sih untuk FET-nya juga ikut shortnya dikarenakan beban yang terkunci pada posisi 0 ya. Oke, saya coba ukur untuk BL 0,4 normal, kita balik ya, normal ya. Oke, lanjut untuk VCC 12 voltnya kita coba ukur ya, 0,2 normal, kita balik ya, naik kemudian turunnya posisi posisi elko. Jadi ini adalah menggunakan Schottky rectifier atau dioda Schottky. Nilainya itu 0,2, 0,3 ya. Oke, sementara untuk penyuara biasa 0,456 ya. Oke, jadi di sini saya vonis kerusakan berada pada IC PWM yaitu NCP 1251 dengan gejala kerusakan pada pin VCC-nya ya atau pin 2, dan apakah juga mengalami kerusakan pada pin-pin lainnya. Saya kembali posisikan kabel avometer merah pada ground dan kita coba ukur 0,6, 0,00 atau short atau ground dia ya. Sepertinya ground. Oke, lanjut di sini ya.
Oke, jadi hanya VCC yang mengalami short ya. Untuk pin 1, 2, pin 2 adalah ground ya. Pin 2 adalah ground dan pin yang ini adalah VCC-nya mengalami short. Oke, pergantian NCP 1251 akan saya lakukan, kemudian akan coba memasang ke listrik ya. Apakah sudah hadir 12 volt dan lain sebagainya. Tetapkan channel Anda di Electrical 407. Baik, di sini saya sudah melakukan pergantian NCP 1251 dengan marking kode 5A RJJ. Oke, dan itu dia yang rusak. Ya, di sini Anda boleh menyiapkan ya kotak-kotak SMD. Di sini ada 21 kotak. Ya, semoga Anda bisa membelinya di link video ini. Di dalam video ini saya akan menghadirkan untuk kotak-kotak SMD, dan untuk mengisinya Anda menggunakan Excel ya di dalam HP Anda. Jadi bisa diisi kotak pertama isinya sekian ya, tinggal masukkan di Excel ya. Oke, lanjut. Tadi mengalami short ya pada pin VCC atau pin 5 ya. Untuk pin 1 adalah ground dan pin 5 adalah VCC ya. Pin 1 adalah ground dan pin 5 adalah VCC, mengalami short pada pin 5. Oke, sekarang saya coba lanjut melakukan pengukuran. Kita pasang kabel merah di ground ya, kemudian kita pasang di pin 5 yang tadi mengalami short. Oke, dan sekarang 0,6 ya, atau di sini boleh saya coba pasang di elko lebih tepatnya. Oke, bisa terlihat, dan 0,6. Oke, selanjutnya saya coba melakukan pengujian ya, semoga kiranya sudah berhasil ya. Kita coba colok ya. Untuk kabel AC-nya ya darurat ya. Saya tidak bawa soketnya, dan di sini juga saya lupa di mana soket-soket kabel-kabel ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ukur tegangan apakah sudah hadir dengan menggunakan skala DC tentunya. Ya, di 12 voltnya apakah hadir? Ya, alhamdulillah sudah hadir ya 12 volt. Oke, itu dia. Dan untuk BL kita coba ukur tegangan untuk BL 27 volt, posisi standby kemungkinan. Oke, demikian untuk perbaikan power supply sub. Tentunya insya Allah ya sangat berguna buat Anda yang pemula. Ya, kalau untuk senior ya mungkin sudah tutup mata ya. Ya, silakan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.